بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam Ahad, malam yang ke-6 di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita masih berada di rangkaian hari-hari yang mulia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian duduk bermajlis untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, tercatat sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat agung, hari yang sangat Allah cintai, yang sangat diharapkan pahala dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, malam ini kita akan lanjutkan insyaallah ta'lim kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari Sayyid, pemimpin, penghulu para Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala, seorang ulama besar dari kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas bab tentang keutamaan zakat dan penegasan akan kewajiban serta keutamaan ibadah zakat. Dan pada malam ini kita sampai pada hadis yang paling terakhir di bab ini. Ya, tersisa pada kita satu hadis lagi di bab ini yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, atau yang menjelaskan tentang bahaya orang yang mengabaikan mengabaikan kewajiban zakat, ya. Jadi hadis yang terakhir ini hadis yang cukup panjang. Pembahasan intinya adalah ancaman bagi orang yang mengabaikan kewajiban zakat, dan secara khusus zakat hewan atau ternak, atau sedekah terhadap
hewan-hewan yang kita miliki. Dulu ya, ini hadisnya sahih. Hadis yang paling terakhir, ya ini seingat kami 2 pekan lalu kita tunda pembahasannya. Hadis yang ke-1214. Hadisnya cukup panjang, karena itu kalau biasanya kami bacakan teksnya dulu, lalu kami terjemahkan. Sesudah itu kita kembali untuk mensyarah, menjelaskan maknanya. Namun karena hadis ini panjang, maka kita bacakan, terjemahkan, dan sekaligus kita jelaskan, ya, supaya tidak perlu lagi kita kembali untuk menjelaskan potongan-potongan hadisnya. Hadis yang ke-1214. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang terakhir di bab ini datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin, tidaklah ada seorang pemilik emas, wala fiddah, dan juga pemilik perak, la yuaddi minha haqqaha, yang mana pemilik emas itu dan pemilik perak itu tidak menunaikan hak zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali orang yang semacam itu, pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan hak zakatnya, suffihat lahu safaih min narin, maka akan ditempelkan padanya lempengan dari lempengan-lempengan besi dari neraka atau dari api. Ya, kadang juga diartikan akan disetrika dengan setrika yang terbuat dari api, setrika neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dia akan dibakar, dipanaskan di neraka jahannam. Fayukba biha jambuhu wa jabinuhu, dia akan disetrika dengan lempengan logam tersebut, setrika tersebut, pada jambuhu, bagian samping dari tubuhnya, wa jabinuhu, bagian depan, jabin ya, alis dan sekitarnya, wajahnya maksudnya, wa zahruhu, dan bagian belakangnya. Kullama baradat, setiap dingin, sudah mendingin setrika itu, u'idat lahu, maka akan dikembalikan lagi, dipanaskan lagi, fi yaumin, dalam hitungan 1 hari, kana miqdaru 50,000 sanah, yang kadar 1 hari itu adalah 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga dia akan diselesaikan, putuskan perkara di antara hamba-hamba. Fayura fi sabilihi imma fil jannah, maka dilihat fayura sabiluhu, maka akan dilihat kemana dia akan pergi, kemana dia akan jalan. Imma fil ilal jannah, entah dia menuju ke surga, wa imma ilan nari, entah dia akan menuju ke neraka. Ya, ini potongan pertama ya, hadisnya masih panjang.
Kami komentar dulu, jelaskan dulu sedikit tentang bagian pertama ini. Di sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang tidak mau menunaikan zakat harta mereka. Ya, kalau di bagian awal ini zakat harta berupa emas dan perak, ya, emas dan perak. Yang kalau kita hari ini adalah naqd, ya, uang yang kita gunakan saat sekarang ketika sudah memenuhi nisabnya dan sudah kita miliki selama 1 tahun, maka wajib untuk kita tunaikan zakatnya. Namun bagaimana ketika ada orang yang tidak mau menunaikan zakatnya? Di sini ancamannya di antaranya Taubah, ya. Di ayat ke-34, ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah, ya. Mereka yang menimbun-nimbun emas dan perak mereka, lalu tidak mau menginfakkan, tidak mau menunaikan hak-haknya fi sabilillah. Mereka akan dikenakan hukuman seperti ini, yaitu mereka akan disetrika dengan setrika dari neraka, waliyadzubillah, pada seluruh tubuh mereka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah rasakan apa yang selama ini kalian timbun dari harta-harta kalian. Di sini ada disebutkan pada bagian sampingnya, bagian wajahnya, dan secara khusus disebutkan alisnya, dan bagian belakangnya, punggungnya. Ya, kalau dalam Al-Quran, jibahuhum, ya, bagian depan dahinya, wa junubuhum, bagian samping, wa zuhuruhum, ya, kurang lebih sama maknanya. Dan sudah pernah kita terangkan dalam beberapa penjelasan yang lalu, di antara hikmahnya kata ulama kita, karena mereka dahulu ketika datang orang-orang yang menagih zakatnya, meminta kepada dia untuk membayar zakat, mengingatkan kepada dia untuk membayar zakat, maka dia akan berpaling. Dia akan berpaling dengan wajahnya, lalu mungkin ke samping setelah itu, dan akhirnya dia menampakkan punggungnya membelakangi orang yang meminta atau mengingatkan dia untuk membayar zakat. Atas dasar perbuatan itulah maka mereka dibalas dengan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Karena mereka telah diingatkan, lalu mereka tidak mau, enggan untuk membayar zakat, maka sikap mereka di dunia ini yang begitu sombong dengan peringatan akan mendapatkan balasan yang sepantasnya di hari kiamat kelak. Kalau hadis-hadis sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana keharusan membayar zakat dan bagaimana tingginya kedudukan zakat, maka di sini khusus membahas tentang tarhib. Tarhib artinya ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat mereka. Dan di sini dijelaskan bahwa api ini tidak akan pernah berhenti panasnya, atau ketika dia sudah mulai berhenti panasnya, maka akan dipanaskan lagi dan untuk disiksa lagi, ya dan billah. Dan satu hari siksaannya itu kadarnya kalau hitungan kita 50.000 tahun. Allahul musta'an, ya. Kita saja, ya, sebagian saja manusia Allah karuniakan umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Sebagian sudah merasa bosan dengan hidup, ya. Terasa lama. Padahal mungkin dalam kehidupannya antara kesenangan dan kesusahan. Bervariasi kehidupannya, kadang susah, kadang senang. Namun sebagian orang sudah merasa begitu lama hidupnya di dunia ini. Lalu gimana kira-kira ikhwas jamaah sekalian? Kalau hidup kita begitu lama atau penantian kita begitu lama, nah, dan penantian itu adalah penantian dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun hanya untuk sekedar merasakan siksaan yang begitu pedih.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini difahami bahwa ini terjadi sebelum keputusan surga dan neraka. Ya, jadi ini siksaan sebelum nanti di neraka. Jadi dia bagikan pengantar sebelum nanti diputuskan imma ilal jannah wa imma ilan nar. Jadi ini hukuman-hukuman pendahuluan sebelum apa yang akan dirasakannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan tentang keadaan nasib orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan peraknya atau zakat hartanya, hari ini kita bahasakan dengan zakat harta karena kita menggunakan sekarang bukan emas dan perak ya. Kita menggunakan uang kertas atau uang logam yang dikonversi nilainya dengan emas dan perak. Ketika beliau telah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, muncul pertanyaan dari sebagian sahabat. Qila, ya Rasulullah. Lanjutan hadisnya, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, fal ibilu, gimana dengan hewan unta? Ya, ini masuk pada zakat ternak. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak menunaikan zakat ternaknya? Atau tidak menunaikan hak-hak unta atau hewannya untuk disedekahkan, entah yang wajib zakat atau yang sunnah untuk disedekahkan dari hak-hak hewan tersebut. Qal, kata Nabi SAW, wala sahibi ibilin, dan tidaklah seorang pemilik unta, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan hak dari zakat unta tersebut atau sedekah yang sepatutnya dia keluarkan dari unta tersebut. Wa min haqqiha, kata beliau, di antara hak dari unta itu, halbuha yauma wirdiha, yaitu memerah susunya untuk disedekahkan pada saat dia datang untuk meminum air, ya. Warada ilal ma, maksudnya dia ketika unta meminum air, lalu kita memerah dari susu dari unta tersebut, lalu sepatutnya untuk disedekahkan. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak, butiha laha biqarqar awfar makanat, maka akan dibentangkan padanya biqa, dataran yang qarqar, ya, yaitu padang yang datar, yang luas, awfar, ya, yang luas, makanat la yafqidu minha fasilan wahida, yang tidak akan meninggalkan satu dari hewan satupun, ya, artinya semuanya akan datang hewan-hewan tersebut, tata'u bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha, hewan-hewan unta-unta yang tidak disedekahkan, yang tidak dikeluarkan zakatnya dan tidak dikeluarkan sedekahnya itu akan menyiksa, ya, jadi yang menyiksa ini hewan itu sendiri sebagai balasan. Jadi hewan ini, jamaah sekalian, dia sebenarnya ketika dia tidak ditunaikan haknya, dia marah sama pemiliknya, ya, cuma dia tidak bisa berbicara, kita tidak mendengarkannya, padahal sebenarnya mungkin sebagian hewan hari ini dia sudah mengutuk pemiliknya, kenapa saya tidak dikeluarkan zakat, ya, zakat yang seharusnya dikeluarkan dari saya atau dimanfaatkan dalam sedekah-sedekah. Maka di hari kiamat kelak, mereka-mereka yang dulu memiliki hewan-hewan ternak yang seharusnya ditunaikan haknya namun dia tidak tunaikan, maka dia akan dibalas dengan seperti ini. Akan dia diperhadapkan di dataran yang luas, lalu dia akan diinjak-injak sendiri oleh hewan-hewan tersebut. Dikatakan di sini, tata'uhu bi akhfafiha, hewan-hewan itu akan tata'uhu,
akan menginjak pemilik dari hewan itu. Waktu di dunia dia tidak berzakat, maka di hari kiamat yang akan menghukumnya adalah hewannya itu sendiri. Akan menginjaknya bi akhfafiha, dengan kaki-kaki mereka, wa ta'udduhu bi afwahiha, dan akan menggigit-gigit, ya, unta akan menggigit dengan mulut-mulutnya. Unta bisa menggigit? Bisa menggigit? Bisa ya. Pernah lihat unta menggigit? Tidak pernah? Banyak itu ya, bisa antum coba ya, searching ada itu ya, bagaimana unta menggigit. Ada yang mau disembelih, dia gigit orang ya. Iya, di hari kiamat dia akan gigit-gigit ya pemilik dari hewan-hewan tersebut yang waktu di dunia tidak menunaikan hak zakatnya. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi akhiruha. Jadi hewan-hewan ini berjalan terus untuk ya bergiliran hewan-hewannya yang tidak ditunaikan zakatnya untuk menginjaknya lalu menggigitnya, dan kalau sudah selesai semuanya kembali lagi ya. Umpamanya dia mungkin puluhan hewan dia miliki yang dia tidak tunaikan zakatnya 20 umpamanya. Sudah selesai 20, injak-injak dia sama gigit dia, selesai. Apakah cuma satu kali hukumannya? Tidak, kembali lagi untuk diulangi lagi terus seperti itu ya. Sampai berapa lama? Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya, kembali hukumannya itu dalam hitungan satu hari, kadarnya itu 50.000 tahun hitungan kita hari ini. Allahul musta'an. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga hal itu terus terjadi sampai kapan? Sampai nanti datang hari keputusan untuk para hamba. Fayura sabiluhu, dia akan melihat kemana dia nasib akhirnya ya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah dia akan masuk surga atau dia akan masuk ke dalam neraka ya. Jadi walaupun mungkin dia ujung-ujungnya akan masuk surga karena dia seorang muslim, tapi dia akan merasakan dulu siksa-siksa yang seperti ini disebabkan tidak menunaikan hak-hak dari hewan ternaknya tersebut ya. Qila ya Rasulullah fal baqaru wal ghanam. Setelah beliau menjelaskan bagaimana keadaan unta, muncul lagi pertanyaan dari para sahabat ya. Antum lihat ini bagaimana para sahabat begitu kritis ya, atau begitu jeli dalam melihat persoalan, dan begitu teliti dan begitu mau tahu terhadap hukum-hukum Islam dan masalah-masalah yang mereka butuhkan dalam syariat ini. Maka setelah selesai penjelasan akan zakat emas dan perak dan akibat orang yang tidak mau menunaikan zakat unta, timbul pertanyaan berikutnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fal baqaru wal ghanam, gimana nasibnya kalau orang yang tidak menunaikan zakat dari sapinya dan zakat dari untanya, dari ghanam, kambingnya. Qal, beliau mengatakan, wala sahibi baqarin wala ghanamin, juga seperti itu. Tidaklah ada seorang pemilik dari sapi, wala ghanam, dan pemilik dari kambing, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak pernah tunaikan hak-hak dari hewan-hewan tersebut. Dia hanya tahu memanfaatkannya, tahu menikmatinya, tahu mengumpul-ngumpulkannya, lalu hak-hak dari hewan itu untuk dizakatkan dia tidak tunaikan. Entah karena tidak mau mengeluarkannya, atau mungkin dia tidak tahu, namun karena ketidakpeduliannya, maka dia tidak mau tahu tentang bagaimana hukum-hukumnya. Illa idza kana yaumul qiyamah, di hari kiamat bagaimana nasibnya? Butiha laha biqarqar wala yafqidu minha syai'a. Seluruh hewan-hewannya yang dia tidak tunaikan haknya akan menghukumi dia nanti di dataran yang luas, di tempat yang datar. Lalu setiap hewannya itu, apapun jenisnya, laisa fiha
aqsa. Hewan yang aqsa. Aqsa itu yang tanduknya agak melengkung, ya. Aqsa. Wala jalha. Jalha itu yang tidak ada tanduknya, atau ada tanduknya tapi kurang sempurna. Demikian pula dengan sapi. Semua hewan yang pernah dimilikinya namun tidak dizakatkan akan tantahuhu biquruniha, semuanya akan menanduk dia. Ya, kalau tadi unta tidak bilang ditanduk karena unta tidak ada tanduknya. Atau ada? Tidak ada tanduknya, ya. Tapi kalau kambing dan sapi akan menanduk dia dengan tanduk, dengan apa yang dimilikinya dari tanduknya. Kalau yang tidak bertanduk pun dia akan dengan kepalanya. Wa tata'uhu bi azlafiha, dan dia akan menginjak-injak dia dengan kakinya, ya, dengan kaki-kaki mereka. Dari kambing-kambing dan sapi-sapi tersebut. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Ketika semua kambing-kambing dan sapi-sapi sudah menginjak, kambing-kambing dan sapi-sapi yang dulu tidak mereka zakat, keluarkan zakatnya itu sudah selesai semuanya, maka akan dikembalikan lagi untuk mengulangi injak-injaknya dan tanduknya itu, menanduk pemilik sapi-sapi dan kambing itu yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fi yaumin, dalam hitungan satu hari, kana miqdaruhu al-khamsina alfasanah, dalam hitungan 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi, dan itu terus berlanjut sampai diputuskannya bagi para hamba. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka, ya. Ini bagi mereka-mereka yang tidak mengeluarkan zakat, zakat harta atau zakat ternaknya. Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Adakah zakatnya? Qila ya Rasulullah fal khil. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kalau pemilik khil? Apa itu khil? Kuda. Kuda. Ada zakat kuda? Iya. Bagaimana dengan pemilik yang seperti itu, yang tidak ada zakatnya, bukan termasuk bahimatul an'am? Fal khil, qal al khilu salasah. Kuda itu ada 3 jenis. Ya, ini perhatikan ya. Orang yang punya kuda. Hiya li rajulin wizrun. Ada 3 jenis kuda. Bukan sebenarnya kudanya yang ada 3 jenis, tapi ada 3 pemilik kuda, 3 jenis pemilik kuda, 3 penyikapan terhadap kuda, 3 niatan terhadap kuda yang dimilikinya. Yang pertama, kuda yang pemiliknya berdosa. Ya, jadi ya ini kan biasa kita bilang kuda itu adalah olahraga sunnah, ya. Tapi hati-hati, boleh jadi ada sebagian kita memiliki kuda tapi dia justru berdosa dengan kudanya. Wahiya li rajulin sitrun, dan ada kuda sebagai sitr, sebagai penghalang baginya dari api neraka. Wahiya li rajulin ajrun, dan ada yang kudanya sebagai ladang pahala baginya. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, fa ammal lati hiya lahu wizrun, siapa itu pemilik kuda yang berdosa? Hiya lahu wizrun farajulun rabataha riya'a, orang yang menambat kudanya, mengikat kudanya, memelihara kudanya riya'a, untuk bangga-banggaan saja. Riya, mau dilihat, mau dipamer. Wa fakhra, dan untuk menyombongkan diri. Wa niwa'an ala ahli Islam, dan untuk memusuhi umat Islam.
ya. Bukan justru untuk dalam rangka fisabilillah, tapi untuk menyombongkan diri dan justru untuk memusuhi umat Islam. Nah, ini pemilik kuda yang dengan kudanya dia terus berdosa. Waliyadzubillah. Ikan ada banyak itu pemilik kuda yang begitu bangga dengan kudanya, dipercantik kudanya, dihiasi dan untuk dikoleksi, dibangga-banggakan, dikendarai, tapi bukan dalam rangka melaksanakan sunnah dan bukan dalam rangka untuk membantu dalam perjuangan fisabilillah, tapi justru mungkin untuk memusuhi umat Islam. Yang kedua, fahiya lahu wisrun wa amma allati hiya lahu sitrun. Bagaimana orang pemilik kuda yang dengan kudanya itu menjadi sitr, menjadi penghalang bagi dia dari siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Farajulun adalah kuda yang dimiliki oleh seorang laki-laki, rabataha fi sabilillah. Dia mengikat kudanya, menambat kudanya, mempersiapkan kudanya fi sabilillah, untuk dipersiapkan dalam perjuangan fi sabilillah. Summa lam yansa haqqallahi fi zuhuriha, dan dia tidak melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada punggung-punggung kuda tersebut, wala riqabiha, dan pada leher-leher kuda tersebut. Ya, apa-apa yang bisa dihasilkan dan bisa disedekahkan dari kudanya itu, yang dia mungkin bisa mendapatkan hasil uang harta dari kudanya, maka dia tidak lupa juga untuk dia keluarkan sedekah-sedekahnya, ya, dikeluarkan sedekah-sedekahnya. Fahiya lahu sitrun, maka orang yang semacam ini kudanya akan menjadi penghalang baginya dari api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal lati hiya lahu ajrun, dan orang ketiga, orang yang dengan kudanya akan menjadi ladang pahala baginya. Bagaimana itu? Farajulun, seorang laki-laki, rabataha fi sabilillah, yang dia ikat kudanya fi sabilillah, di jalan agama Allah, li ahlil Islam, untuk kaum muslimin, fi marjin aw raudah, ya, fi marjin aw raudah, entah pada marj, ya, marj itu adalah tanah atau daerah yang zatu nabatin wa mar'ah, tanah yang gembur, yang banyak tanaman-tanamannya. Kudanya dia tambat di daerah-daerah yang banyak tanaman-tanamannya, au raudah, dan kebun-kebun yang miliknya. Fama akalat min dalikal marji aw raudah min syai'in, tidaklah kuda-kuda kita itu. Ini penjelasan, ya, bahwa bagaimana besarnya pahalanya. Dia menjadi ladang pahala karena bukan cuma sekedar niatan awalnya secara umum, tapi rincian apa yang dilakukan oleh kuda itu akan menjadi ladang pahala bagi dia. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap kuda itu memakan sesuatu dari tanaman-tanaman, dari tempat dia memelihara kudanya, atau tempat merumput kudanya, min syai'in, apapun jenisnya, makan yang memang sangat disukai kuda atau yang mungkin kurang disukai tapi bisa dikonsumsi oleh sang kuda itu, illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatun, maka dari kudanya itu dia akan mendapatkan pahala sebanyak dari apa yang dimakan oleh kudanya. Ya, karena itu bagi para pemilik kuda yang niatannya seperti ini, mungkin pembiayaannya cukup banyak, ya, tapi dia harus mengharapkan pahala di sisi Allah, bahwa setiap makanan yang kita siapkan untuk kuda kita itu akan digantikan dengan jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba lahu adada arwasiha wa abwaliha. Bahkan jamaah sekalian, kalau kuda sudah makan, apa yang terjadi? Kalau kuda sudah makan, kuat jalan, ya. Tapi apa yang terjadi dengan hasil makanannya? Akan ada kotoran-kotorannya, ya.
Kata Nabi SAW, akan dicatat dari setiap jumlah kotorannya itu. Raus, arwasya, kotoran-kotorannya. Wa abwaliha, dan kencing-kencing dari kuda. Ya. Jadi ketika kuda mengeluarkan kotorannya, kencing-kencingnya dari hasil makanan yang kita berikan, rumput-rumput yang kita berikan dan apa yang kita berikan, itu akan dihitung, akan dibalas lipat ganda di sisi Allah. Dan setelah dia mengeluarkan juga hasil kotorannya, itu pun akan dicatat sebanyak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasanat, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wala taqta'u tiwalaha, dan tidaklah ketika ternyata ditakdirkan kuda itu terlepas dari ikatannya, fastannat syarafan au syarafaini, lalu dia menjalani tempat yang cukup jauh, yang tinggi atau syarafaini, illa kataballahu lahu adada athariha, bekas-bekas jejak-jejak langkah yang dilangkahkan oleh kuda itu semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arwasiha hasanatun, dan juga kotoran-kotorannya, ya kalau dia sudah berjalan di mana saja akan banyak kotoran-kotorannya dari kuda tersebut. Bersabar dengan kotorannya, ya. Ini akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala marra biha sahibuha ala nahrin, dan tidaklah seorang pemiliknya yang melewati sungai. Dia sedang mengendari kudanya, lalu dia melihat sungai, lalu dia singgah agar kudanya bisa minum, fasyaribat minhu wala yuridu an yasqiyaha, dan dia ingin memberikan minum kepada sang kudanya, illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanatin. Minuman-minuman yang telah diminum oleh kuda-kuda itu semua akan dibalas pahala di sisi Allah. Padahal ini tidak membutuhkan biaya dari kita, ya. Jadi kita lihat ada sungai atau tempat yang bisa diminum oleh kuda, kita tambatkan kuda kita parkirkan, kita singgahkan untuk membiarkan dia minum, ya. Maka apa yang kita lakukan membantu kuda untuk bisa minum, maka itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah fal humur. Terakhir muncul pertanyaan dari sahabat selanjutnya. Bagaimana dengan keledai wahai Rasulullah? Humur, keledai. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila alayya fil humri syai'un. Tidak ada wahyu yang turun kepada saya tentang bagaimana kalau keledai. Bagaimana kalau kita memiliki keledai, lalu kita urus keledai kita manfaatkan dan kita tunaikan haknya dan kita pelihara dengan baik-baik. Apakah semua juga akan dapat pahala di sisi Allah itu gimana? Nabi SAW mengatakan ketika beliau ditanya, beliau bilang tidak ada dalil yang saya dapatkan. Ya, artinya tidak diwahyukan kepada saya. Ya, dan menunjukkan bagaimana beliau tidak akan berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Beliau mengatakan secara khusus tidak diberitahu kepada saya, tidak ada wahyu yang turun, tidak ada firman Allah yang menjelaskan kepada saya bahwa juga begitu atau rinciannya begini untuk keledai yang kita urus, kita pelihara, kita berikan hak-haknya dan kita juga bersedekah dengannya. Tapi kata beliau, illa hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Tapi walaupun tidak ada dalil khusus, kita punya dalil umum. Ya gitu kurang lebih Nabi SAW katakan. Tidak ada dalil khusus yang bisa merinci. Beda tadi dengan emas dan perak, beda dengan unta, beda dengan sapi, dengan kambing, dan beda dengan kuda. Untuk keledai yang juga menjadi hewan peliharaan sebagian mereka di waktu itu, tidak ada dalil khusus, tapi kita punya dalil umum, kata Nabi SAW, yang beliau namakan dengan al-ayah al-fadzah al-jami'ah. Itu fadzah yang satu, fadz, ya,
yang unik, al-jami'ah, tapi sudah mencakup semuanya. Satu ayat tapi mencakup kaidah yang sangat luas. Apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan sebesar biji zarrah kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah sedikit pun, yarahu, dia akan melihat hasil dari kebaikannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sebesar biji zarrah dari dosa, kejahatan, dia pun akan melihat hasilnya. Artinya, untuk keledai ini, maka kaidahnya dari ayat ini, kapan kita melakukan kebaikan kepada keledai kita dengan cara apapun dan kita tunaikan hak-haknya, sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan terhadap keledai kita, kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita memiliki keledai tapi awal niatnya memang tidak beres, tidak betul, dan juga kita siksa kendaraan kita, kita tidak tunaikan hak-haknya, dan mungkin ada penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan darinya, lalu kita tidak manfaatkan untuk bersedekah, maka ini juga adalah sebab-sebab kita akan melihat siksa dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dari dosa yang kita lakukan, hasil dari perlakuan kita terhadap keledai tersebut. Hadisnya sampai sini. Seandainya hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita, kira-kira ada pertanyaan selanjutnya? Iya, mungkin kalau kita di zaman ini akan tanya, "Wad dajas ya Rasulullah?" Bagaimana dengan ayam Rasulullah, ya? Karena kita tidak ternak keledai, kita tidak pelihara keledai, ya. Tapi kita mungkin banyak peternak ayam, masya Allah. Ya. Bagaimana dengan ayam? Kita urus banyak juga kotorannya, ya. Capek juga kita siapkan makanannya dan seterusnya. Apakah kita berpahala? Itu rinciannya kembali kepada al-ayatul fadzah al-jami'ah. Kalau tidak ada dalil khusus, bagi kita dalil umum, siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, sekecil apapun, akan ada pembalasannya di sisi Allah, bahkan dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita tidak perlakukan dengan baik, maka pun kita akan melihat balasan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa hewan-hewan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, semuanya memiliki hak-hak, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Cuma mereka tidak bisa berbuat, kitalah yang harus berbuat kepada mereka. Kalau di dunia ini mereka tidak bisa memaki-maki kita atau kita tidak dengar makiannya, maka harta-harta benda kita, uang yang ada di kantong kita atau di tempat-tempat penyimpanan kita, dan kendaraan-kendaraan yang ternyata kita manfaatkan untuk kejahatan, itu justru akan menjadi musuh kita di hari kiamat kelak. Ya, akan menjadi musuh bagi kita ketika mereka begitu ingin kita memanfaatkannya dalam kebaikan, namun justru kita manfaatkannya dalam kejahatan. Waliyadzubillah. Sekali ini, alhamdulillah, kita sudah selesaikan bab tentang keutamaan zakat dan kewajiban zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita harta yang berberkah, yang kita tunaikan hak-haknya, yang dengannya kita bisa lebih dekat kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang banyak dan kepada umat, kepada diri dan keluarga kita. Barakallahu fikum wa wallahu taala alam. Dan kita ingatkan dalam penutup bahwa jamaah sekalian, kita sudah masuk di malam ke-6. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang lebih utama, ya. Jadi di antara perbedaan antara Ramadan dan Dzulhijjah, kalau Ramadan 1 bulan itu adalah waktu yang mulia, tapi ujungnya itu yang lebih mulia. 10 Ramadan terakhir adalah waktu yang paling mulia. Adapun bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia awal sampai akhirnya, tapi yang paling mulianya di bagian awalnya, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di antara perbedaannya bahwa di 10 Ramadan terakhir ini kita mengejar satu malam yang misteri kapan waktunya. Maka kita berijtihad di seluruh waktu dengan harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ulama kita sepakat bahwa sejak tanggal 1-nya mulia,
tapi puncaknya mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, lalu datang hari yang sangat-sangat mulia tanggal 9-nya, dan puncaknya adalah hari kemenangan Idul Adha. 3 ini yang paling puncak. Karena itu mari kita tidak capek beribadah, mari kita tidak lelah, mari kita menjaga stamina ibadah kita saat sekarang hingga nanti pada puncaknya kita bisa berbuat lebih baik ya, agar kita pantas berhari raya. Ya, orang yang paling pantas berhari raya adalah mereka yang telah melewati hari-hari sebelumnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا